Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, materi kita hari ini melanjutkan dari tahap pencatatan yang kemarin, yaitu kita masuk ke jurnal penyesuaian. Untuk jurnal penyesuaian ini kalian harus benar-benar paham, mengerti, karena tidak semua jurnal itu disesuaikan. Nah, kerangka dasar di sini jurnal penyesuaian itu dari neraca saldo. Jadi kalian harus benar-benar paham kemarin neraca saldonya. Dari neraca saldo, ingat dari siklus akuntansi jasa kemarin, kita dari neraca saldo kita bisa langsung masuk ke kertas kerja sama ke laporan keuangan. Tapi sebelum ke kerangka kertas kerja, kalian dibantu dengan namanya jurnal penyesuaian. Apakah jurnal penyesuaian itu wajib? Nah, dalam akuntansi itu akan ada selalu kegiatan yang harus disesuaikan dan harus berdasarkan fakta. Ataupun jumlahnya yang tidak sesuai itu harus disesuaikan. Inilah fungsinya dari jurnal penyesuaian. Oke, di sini ya. Kita lanjut untuk apa sih yang dimaksud dengan jurnal penyesuaian itu? Nih, jurnal penyesuaian itu adalah penyesuaian tentang catatan. Kalau kamu di sini catatan atau fakta yang sebenarnya pada akhir periode. Jurnal penyesuaian disusun berdasarkan data dari neraca saldo dan data penyesuaian akhir periode. Nah, tujuan dari penyusunan jurnal ini adalah kalian lihat di sini ada akun real dan ada akun nominal. Akun real tujuannya itu adalah untuk menunjukkan jumlah sebenarnya pada akhir periode, khususnya pada kelompok akun harta dan utang. Berapa sih jumlah harta dan berapa sih jumlah utang yang sebenarnya pada akhir periode. Sementara pada akun nominal tujuannya adalah untuk mengakui berapa yang menjadi hak kita untuk pendapatan dan beban. Pendapatan kita itu aslinya berapa dan beban yang menjadi biaya kita itu berapa. Itu loh yang tujuannya dari jurnal penyesuaian. Nah, dasar jurnal penyesuaian itu tadi saya katakan dari neraca saldo. Nah, apa saja yang disesuaikan? Apakah semua akun? Tidak. Karena hanya ada beberapa saldo-saldo dari akun tertentu yang memerlukan penyesuaian. Kita lanjutkan sekarang. Yang pertama yaitu tentang pemakaian perlengkapan. Ini perlu disesuaikan ya. Karena di neraca saldo itu belum tentu jumlahnya sesuai dengan kenyataan atau real yang ada. Misalkan di dalam soal itu ada akun perlengkapan di neraca saldo sebesar 750.000. Ada akhir tahun. Nah, ternyata setelah dilihat di stok, kartu stok atau di gudang, perlengkapan itu ternyata sampai akhir tahun sisa 500.000. Padahal di neraca saldo 750.000. Ternyata sisanya hanya 500.000. Berarti data sebenarnya nanti di neraca saldo yang sudah disesuaikan. Ingat, nanti ada neraca saldo awal yang pernah kalian buat kemarin. Itu namanya neraca saldo awal. Kalau neraca saldo disesuaikan itu adalah, kalau neraca saldo disesuaikan, itu ada jurnal penyesuaian plus neraca saldo. Nah, ini NS plus JP ya. Itu namanya NSD. Nah, di NSD itu neraca saldo disesuaikan itu jumlahnya harus 500.000.
Lah bagaimana merubahnya supaya neraca saldo yang di awal itu pertama awalnya 750 ternyata di NSD itu 500, maka perlu dibuat namanya jurnal penyesuaian. Jurnalnya bagaimana? Ya ini, yaitu jurnalnya beban perlengkapan debit dan perlengkapan kredit. Beban perlengkapannya berapa? Supaya dari 750 menjadi 500, maka beban perlengkapannya harus sebesar 250. Begitu juga perlengkapan berkurang sebesar 250. Ya kan? Perlengkapan kan di neraca saldo itu kan aslinya di debit. Ingat, perlengkapan ini kan aslinya di debit. Ya karena kalau di jurnal ditaruh kredit berarti perlengkapannya kan berkurang sebesar 250 sehingga di NSD itu akan menjadi 500. Ya, kita lanjut ke jurnal berikutnya. Piutang pendapatan atau pendapatan yang masih harus diterima. Nah, ini benar-benar kamu harus menyesuaikan berapa sih pendapatan yang sudah yang menjadi hak milik kamu. Misalkan kamu kerja, tapi kamu belum dibayar oleh klien. Nah, walaupun belum dibayar oleh klien, kan tetap harus kamu akui sebagai pendapatan kalian karena itu menjadi hak kalian. Nah, itu harus disesuaikan. Namanya piutang pendapatan, ada pendapatan usaha. Piutang ya, ini piutang pendapatan debit ya, pendapatan kredit. Nah, pendapatan kamu kan tetap bertambah meskipun belum dibayar, tapi karena uang kamu di klien masuk ke dalam kelompok piutang. Di soal ini contohnya juga ada, yaitu bunga yang masih harus diterima atas wesel. Nah, kamu harusnya menerima bunga, tapi berhubung bunganya belum diterima, belum menjadi uang kas, dianggap sebagai piutang kalian. Tapi ini juga menjadi pendapatan kalian. Namanya pendapatan apa? Pendapatan bunga. Yuk kita lanjut ya, ini gampang masihan. Utang beban atau beban yang masih harus dibayar. Ini juga agak mudah. Anggap bahwa kamu itu tiap bulan itu sudah menikmati internet, sudah menikmati listrik, ya kan? Nah, tapi kamu belum bayar. Berarti kamu punya hutang kan ke PLN? Kamu punya hutang kan ke Telkom, ke WiFi, ke internet, ya kan? Nah, berarti bagaimana jurnalnya? Ya, beban listrik dan internet, debit, utang listrik dan internet, kredit. Karena ingat, utang itu ditaruh kredit. Berarti utangnya bertambah, kamu belum bayar. Nah, ini yang harus diakui. Loh Bu, kok bisa? Lah iya, biasanya kan bayarnya akhir bulan atau pada bulan berikutnya. Sementara pemakaian pada bulan sebelumnya. Kamu bayar listrik misalkan aja bulan sekarang, bulan September. Lah, tapi kan pemakaiannya di bulan Agustus. Pencatatannya di akhir antara Agustus dan September, berarti kamu punya hutang listrik, tetap harus diakui ya. Sekarang kita lanjut tentang utang pendapatan. Tadi utang beban ya kan, ada berapa sudah tadi? 4 ya. Pertama perlengkapan pemakaian, kedua utang beban, piutang pendapatan. Yang ketiga utang beban. Sekarang yang keempat utang pendapatan atau pendapatan diterima di muka. Nah, ini contohnya bagaimana? Nah, kalau kamu buka usaha, kadang kan kamu dikasih DP dulu toh sama orang atau klien. Berarti istilahnya kamu belum